Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya kita sudah belajar tentang lembaga keuangan non-bank, yaitu Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah lumayan diminati oleh masyarakat karena mengatasi masalah tanpa masalah. Untuk adik-adik yang bertugas untuk melakukan wawancara di Pegadaian Syariah, nanti akan menjelaskan bagaimana faktanya Pegadaian Syariah itu di lapangan. Baik, materi selanjutnya adalah tentang lembaga pengelola zakat. Lembaga pengelola zakat. Iya, lembaga pengelola zakat ini bisa kita katakan sebagai salah satu pilar ekonomi umat. Dalam Quran Surah At-Taubah ayat 103 dikatakan bahwa ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Artinya zakat ini adalah kewajiban untuk setiap umat muslim. Apa itu zakat? Iya, harus tahu dong kita zakat itu apa. Tidak serta-merta langsung misalnya kita membahas tentang lembaga pengelolanya. Zakat itu adalah rukun Islam dan kewajiban bagi umat Islam atau muslim. Ada dua jenis zakat, zakat fitrah dan zakat mal. Yang lumayan sering dilupakan oleh umat Islam adalah zakat mal. Kalau zakat fitrah itu rutin dilakukan setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kemudian poin yang kesekian, potensi zakat di Indonesia mencapai triliunan rupiah setiap tahun. Potensinya setiap tahun itu bisa triliunan. Tetapi apakah potensi itu bisa dihimpun oleh lembaga-lembaga pengelola zakat? Nyatanya belum. Pada kenyataannya belum. Baik. Lanjut. Peran lembaga pengelola zakat mengelola pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat sebagai perantara antara muzaki dan mustahik, memberikan transparansi dan akuntabilitas. Ini lembaganya banyak ya. Salah satu yang dimiliki oleh pemerintah adalah Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Jadi sebenarnya secara hierarki, lembaga pengelola zakat ini berkonsolidasi semua dengan Badan Amil Zakat Nasional. Tetapi untuk zakat itu harus ada amirnya. Amir itu adalah pemimpin. Artinya untuk membentuk sebuah lembaga pengelola zakat harus berdasarkan, kalau di Indonesia, keputusan presiden. Kenapa? Karena yang bisa membentuk lembaga pengelola zakat itu adalah pemimpin yang sah, atau di Indonesia presiden. Jadi pemerintah kita membuat Basnas, kemudian banyak lembaga-lembaga pengelola zakat seperti Dompet Duafa, ACT, dan merek-merek yang lain. Itu semua berkoordinasi dengan Basnas. Ada hal menarik sebenarnya, dan saya pernah tulis juga. Apakah dengan banyak lembaga pengelola zakat di Indonesia itu memberikan dampak yang signifikan, katakan, atau kita rencanakan misalnya lembaga pengelola zakat itu menjadi satu, misalnya Basnas saja, Basnas pusat, Basnas provinsi, Basnas kabupaten kota, Basnas kecamatan, dan sebagainya. Nah, itu karena belum dicoba, belum dapat kita jawabannya.
Ya, tapi itu bisa sebagai suatu pemikiran. Lembaga pengelola zakat artinya dimonopoli oleh negara, hanya satu lembaga pengelola zakat. Seperti tadi saya sudah jelaskan, ada beberapa lembaga pengelola zakat di Indonesia. Basnas, lembaga pemerintahnya, yang swastanya lembaga amil zakat atau LAS, dompet duafa, rumah zakat, dan lain-lain. Ada banyak ya, LAS NU, LAS Muhammadiyah, LAS Bank Syariah Indonesia, dan juga dan yang lain-lain. Kontribusi Basnas dan LAS dalam pengelolaan zakat semakin meningkat. Iya, memang secara nyata kontribusi dari Basnas dan LAS ini membuat pengelolaan zakat itu semakin meningkat. Kalau dulu secara konvensional pengelola zakat, saya tidak bisa katakan tidak resmi, tidak bisa juga katakan resmi, adalah masjid. Tapi masjidnya tidak dibuat SK oleh misalnya katakan wali kota atau bupati atau gubernur atau presiden misalnya. Ya kan tadi secara hierarki lembaga pengelolaan zakat itu harus dibentuk oleh pemerintah atau harus disahkan oleh pemerintah. Baru mereka berkewenangan untuk menghimpun dana zakat. Oke. Mekanisme pengelolaan zakat, pengumpulan donasi langsung, aplikasi atau transfer bank. Sekarang sudah banyak. Tapi hati-hati, jika ada misalnya kris tentang zakat, harus kita lihat dulu kemana akan dikirim zakatnya ini. Ya kita harus teliti, apalagi adik-adik sebagai Gen Z, tidak boleh asal langsung saja gitu ya. Pendistribusian berdasarkan 8 asnaf, golongan penerima zakat, kecuali hamba saya. Hamba saya pikir sudah tidak ada ya. Jadi 7 golongan dia. Itu bisa Anda cari sendiri di ayat Al-Quran ada. Miskin, fakir, orang yang berutang, mu'alaf, musafir, kemudian fisabilillah, kemudian dan yang lainnya. Kemudian pelaporan dan evaluasi transparansi kepada masyarakat. Berdasarkan penelitian dari kakak-kakak kamu yang ada di program studi akuntansi syariah, secara PSAK atau standar akuntansinya sudah diatur tentang zakat ini. Tetapi secara pelaporannya masih ada saja yang tidak sesuai dengan SAK zakat atau PSAK zakat. Nah, ini harus dievaluasi agar masyarakat atau stakeholder bisa melihat langsung bagaimana pelaporan dan evaluasi dari lembaga pengelola zakat. Tantangan lembaga pengelola zakat, yang tadi salah satu tantangannya. Di Indonesia ini saat ini kita memilih banyak lembaga pengelolanya. Tapi seperti di Malaysia itu cuma satu yang dimiliki oleh pemerintah. Nah, opsi untuk kita, apakah kita akan mempertahankan yang lembaga pengelola zakat yang banyak ini, atau nanti kita malah menyatukan pada satu lembaga pengelola zakat. Tantangan yang lain, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat. Betul, masyarakat Muslim Indonesia menganggap zakat yang wajib itu hanyalah zakat fitrah. Kebanyakan ya, kebanyakan masyarakat Indonesia menganggap bahwa zakat yang wajib itu hanyalah zakat fitrah. Kemudian transparansi dan kepercayaan publik masih menjadi isu. Ya, tidak usah sebut merek, seperti kasus-kasus kemarin, ada lembaga pengelola zakat yang diduga menyelundupkan atau menyalahgunakan dana zakat yang dihimpun di dalam lembaga tersebut. Penggunaan teknologi yang belum maksimal, ya kalaupun dimaksimalkan, ini tetap harus ada ketelitian dari muzaki. Artinya orang yang berzakat, jika mau mengirim ke melalui online, melalui rekening, transfer, kris dan sebagainya, kita harus aware juga. Artinya jangan ya udah deh kirim aja gitu, nggak gitu. Nanti yang dikirim malah bukan ke orang lembaga pengelola zakatnya, malah terkirim ke orang pribadi. Pernah terjadi? Pernah. Belum lama di Masjid Istiqlal
Jadi ada seorang oknum yang menyebarkan, barcode kris, ternyata ya secara sadar mungkin orang-orang mengira itu adalah barcode untuk sumbangan ke Masjid Istiqlal, tetapi ternyata bukan. Nah, itu yang harus hati-hati. Inovasi dalam pengelolaan zakat, digitalisasi zakat, aplikasi zakat online, e-zakat ini penting sekali. Bagaimana misalnya seorang, yang bekerja mengetahui zakat per bulannya berapa, atau dia punya harta dan yang lainnya, nanti tinggal dimasukkan ke dalam aplikasi itu, jadi ketahuan zakatnya, bayarnya kemana aja ya bisanya, dan sebagainya. Kolaborasi dengan fintech dan bank syariah, ya ini sudah pasti ya. Program pemberdayaan berbasis zakat, pendidikan, kesehatan, dan UMKM. Saya ingat dosen saya pernah cerita waktu di YN Sumatera Utara, Basnas pernah mempunyai program zakat produktif atau zakat dengan dana bergulir. Jadi zakat diberikan kepada 8 asnaf yang saya bilang tadi, hanya 7 yang ada di Indonesia. Nah, nanti misalnya ada bapak-bapak misalnya ya, yang katakan, mohon maaf, miskin gitu ya, dan berhak menerima zakat. Kemudian Basnas memberikan modal, misalnya dia untuk menjadi penjual es teh gitu ya. Penjual es tehnya mungkin bukan di acara tablik akbar ya, menjual es teh keliling yang pakai gerobak dan sebagainya. Nah, setelah nanti itu didampingi setelah usahanya lumayan dan dia bisa mendapatkan keuntungannya itu sudah bisa untuk menjadi modalnya sendiri, dana tersebut, dana zakat atau modal awal tersebut ditarik lagi oleh Basnas untuk kemudian diberikan lagi kepada eh, orang yang membutuhkan yang berhak menerima zakat lainnya. Gitu, zakat produktifnya. Studi kasus sukses, contoh program pemberdayaan masyarakat oleh Basnas atau LAS. Tadi sudah saya ceritakan ya, kisah sukses mustahik yang kini menjadi muzaki. Ya, mustahik itu harus kita doktrin agar pikirannya, tahun ini saya boleh menjadi mustahik, tapi tahun depan saya harus menjadi muzaki. Bukan yang selama ini berkembang bahwa banyak ya, mustahik itu berpikiran dia akan menjadi mustahik seumur hidup. Sehingga di saat menjelang lebaran dia sangat berharap banyak dana yang akan datang ke rumahnya atau banyak orang-orang yang iba dan memberikan kepadanya. Nah, itu harus kita ubah. Nah, pendekatan inovatif dalam distribusi zakat. Yang tadi salah satu contoh yang inovatif. Nah, jadi dana basnasnya tidak ya harus diakui ya harus diberikan dan bisa jadi habis. Tapi dengan tadi zakat produktif tadi itu sangat berguna. Peluang dan masa depan, potensi zakat semakin besar di era digital. Potensinya makin besar. Kesadarannya apakah makin besar? Itu pertanyaan. Peran mahasiswa dan generasi muda dalam mendukung zakat, ya adik-adik semua, kalau sudah tahu zakat, dipelajari lebih dalam lagi, ya harus bisa menyebarkan dan menebarkan bagaimana sebenarnya manfaat dari zakat tersebut. Karena kalau dalam ekonomi syariah, ekonomi Islam, yang paling ditekankan menjadi kebijakan fiskal adalah zakat. Kemudian memperluas cakupan zakat secara global. Apakah dengan memperbanyak lembaga pengelolaan zakatnya, atau dengan menyatukan lembaga pengelolaan zakat, kemudian cabang-cabangnya sampai ke kelurahan, misalnya sampai ke desa, misalnya gitu ya. Baik, tugas. Ini adik-adik yang budiman yang mendengarkan video ini, tugas ini mesti dikerjakan. Karena ini nanti yang menjadi bukti presensi Anda. Iya, saya harapkan adik-adik mendengarkan full video saya ini dan mengerjakan tugas ini. Tugas ini menjadi bukti Anda hadir di pertemuan ke-13 ini. Ceritakan pengalaman Anda atau keluarga Anda, tentunya keluarga dekat ya,
dengan lembaga zakat. Bisa cerita yang positif, bisa cerita yang negatif, tergantung yang dialami. Tugasnya ditulis tangan pada double folio. Ya, pada double folio itu artinya kan bukan satu paragraf gitu. Harapan saya sih minimal satu halaman, harapan saya. Satu halaman ya, bukan satu lembar, minimal. Ya mudah-mudahan kalau ceritanya lumayan panjang dan lumayan rumit, biasanya lebih banyak ya. Dikumpulkan bersamaan pada saat pengumpulan tugas wawancara lembaga keuangan syariah. Nah, tugas wawancara kemarin kan dikumpulkan di 2 minggu lagi ya. Nah, dikumpulkan sekalian. Ya, oke. Baik. Penutup, zakat bukan hanya ibadah, tetapi solusi sosial dan ekonomi. Selain sebagai rukun Islam, selain sebagai ibadah, tetapi salah satu solusi sosial dan ekonomi. Kemudian, mari berzakat melalui lembaga terpercaya, tentunya lembaga yang sudah disahkan oleh pemerintah. Kemudian, untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website lembaga zakat. Bisa di Basnas, di setiap Kementerian Agama juga ada direktorat khusus yang menaungi zakat. Biasanya digabung dengan wakaf. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan sebagai penutup. Saya kira tadi mesti kita renungkan bersama, mesti kita pikirkan bersama, mesti kita elaborasi bersama. Selama ini lembaga pengelola zakat di Indonesia itu banyak. Apakah sudah optimal, sudah maksimal, atau kita punya opsi lain, kita satukan saja lembaga pengelola zakatnya menjadi satu, yaitu misalnya Basnas. Tapi Basnas ini nanti ada kantornya sampai ke desa, atau sampai ke kelurahan, sampai ke RT misalnya. Jadi lembaga pengelola zakat ini adalah lembaga, tidak bisa dibilang lembaga keuangan sebenarnya. Maaf, bisa sebagai lembaga keuangan tapi bukan untuk bisnis gitu ya. Lembaga keuangan tapi berupa sosial. Artinya lembaga pengelola zakat ini harusnya tidak untuk bisnis gitu. Tetapi bagaimana menghimpun dana, mengelola dana tersebut, menumbuh kembangkan dana tersebut, bisa tentunya dengan cara-cara yang sesuai dengan ekonomi syariah ya. Kemudian menyalurkan dana tersebut kepada 8 asnaf, yang mana tadi saya sebut hanya ada 7 sebenarnya sekarang. Nah itu. Nah, jadi kesimpulannya tadi berupa pertanyaan, apakah lembaga pengelola zakat harus banyak atau cukup satu saja? Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Innallaha yuhibbul jamil fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ingat, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah di saat Anda bisa memberi, bukan di saat Anda bisa mendapatkan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.